Kalau sampai kapanpun juga saya tidak maulah untuk menjalankan ataupun pencucian uang seperti itu, tidak. Jadi Suami Nagita Slavina, Raffi Ahmad seringkali datang dengan kabar yang membahagiakan. Tetapi kali ini artis kenamaan tanah air tersebut diisukan telah melakukan tindakan yang di luar batas kewajaran. Lebih jelasnya adalah bahwa di balik kekayaan dan segudang bisnis Raffi Ahmad yang mentereng itu diisukan karena hasil dari pencucian uang. Biar followers tidak penasaran dan bertanya-tanya perihal tersebut, berikut ini beberapa isu pencucian uang di balik kekayaan dan bisnis Raffi Ahmad. NCW yang tuding Raffi Ahmad lakukan pencucian uang. Semenjak Raffi Ahmad diisukan terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, nama Hanifah Sutrisna juga mendadak jadi perbincangan yang aktual di kalangan warganet. Hal itu terjadi dikarenakan pria yang diketahui sebagai Ketua Umum DPP National Corruption Watch tersebut yang mengumumkan secara langsung dugaan keterlibatan Raffi Ahmad dalam tindak pidana pencucian uang itu. Dilansir dari bandung.viva.co.id bahwa Hanifah Sutrisna juga menegaskan bila suami daripada Nagita Slavina itu memiliki ratusan rekening yang digunakan sebagai penadah dana. NCW sebut uang haram koruptor dan jenderal dititipkan ke Raffi Ahmad. Untuk meyakinkan publik atas keterlibatan Raffi Ahmad dalam tindak pidana pencucian uang, maka NCW pun menuturkan jika artis yang dijuluki sebagai Sultan Andara tersebut telah mendapatkan uang haram dari para koruptor. Salah satu dari koruptor yang disebut menitipkan uang dari hasil kejahatan itu adalah mantan jenderal. Menurut Pitamkam kutip dari radar solo.jawapos.com bahwa jenderal tersebut saat ini tengah mendekam di balik jeruji besi. Dengan demikian maka NCW meminta agar KPK RI, Kejaksaan Agung, Bareskrim Mabes Polri hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PATK) melakukan penelusuran dan membuka transaksi aliran dana yang mengalir ke Raffi Ahmad maupun perusahaannya Rans Entertainment. Hotman Paris tantang orang yang menuding Raffi Ahmad terlibat pencucian uang. Kabar Raffi Ahmad yang disebut-sebut terlibat dalam kasus pencucian uang telah sampai ke telinga seorang pengacara kondang dan kaya raya bernama Hotman Paris. Ia tidak terima dengan seseorang yang menuding Raffi Ahmad telah melakukan tindakan yang tak terpuji tersebut. Untuk itu dia menantang orang yang dianggap memfitnah artis fenomenal tersebut agar bisa membuktikan pidana induk yang memacu pencucian uang seperti yang dimaksud oleh orang yang menudingnya. Hotman juga mengaku siap bertemu dengan seseorang yang telah menyebarkan berita tak menyenangkan itu. Bahkan pengacara fenomenal itu juga meminta yang bersangkutan agar membawa 100 pengacara untuk menghadapinya pada tanggal 5 Februari 2024 pukul 8.30 WIB. Pembuktian Raffi Ahmad kalau dirinya tidak lakukan pencucian uang telah ramai diperbincangkan karena dituding terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Pada akhirnya Raffi Ahmad pun angkat bicara. Di hadapan awak media, putra daripada Ami Konita tersebut mengatakan jika dirinya tidak pernah terlibat kasus seperti yang dialamatkan padanya baru-baru ini. Ia juga menegaskan jika tuduhan pencucian uang yang dialamatkan pada dirinya merupakan sebuah fitnah yang sudah keterlaluan. Karena tidak ada bukti yang menunjukkan keterlibatan suami Nagita itu dengan kasus dimaksud. Untuk itu ayah Rayansa Malik Ahmad ini meminta kepada masyarakat agar tidak gampang percaya dengan berita yang belum pasti kebenarannya. Di sisi lain, Raffi Ahmad juga melakukan pembelaan dengan mengunggah postingan pembelaan dari pengacara Hotman Paris Hutapea. Siapa saja pemilik saham Rans Entertainment? Semenjak Raffi Ahmad dituding telah melakukan pencucian uang, banyak dari warganet yang penasaran akan siapa saja pemilik saham Rans Entertainment yang sebenarnya. Dilansir dari suara.com, jika pemilik saham secara mayoritas adalah Raffi Ahmad,
yakni sebesar 31.350 lembar saham atau 78%. Lalu Nagita Slavina memiliki 499 lembar saham atau 1,25%. Kendati demikian bukan berarti keduanya adalah pemilik tunggal saham dari Rans Entertainment. Pasalnya ada pemilik saham lainnya seperti Kaisang Pangarep sebesar 1,15% saham. Kemudian Sutanto Hartono juga memiliki saham di perusahaan Raffi Ahmad tersebut. Di samping itu pula, Susanto menjabat sebagai eksekutif chairman Rans Entertainment. Tidak cukup sampai di situ saja, ada nama lain yang dikabarkan juga menjadi pemegang saham dari Rans Entertainment, di mana orang dimaksud adalah Doni Oskaria dengan besaran 6,92% saham. Hikmat Janika memiliki 0,86% saham, serta Rofi Ardianto Kusuma memiliki saham sebesar 0,2%. Di sisi lain, saham Rans tidak hanya dimiliki oleh perorangan. Lebih jelasnya ada korporasi yang terlibat, yakni PT Indonesia Entertainment Group, Subholding Surya Citra Media atau SCMA dengan total 9,13% saham, dan PT Ekonomi Baru Investasi Teknologi memiliki 0,77% saham.